Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa yang Bapak cintai, hari ini kita lanjutkan materi kuliah bab 3 untuk pengantar ilmu ekonomi. Kita akan membahas masalah faktor-faktor produksi. Apa pengertian produksi? Definisi produksi dalam arti sempit sering diartikan sebagai kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan makna produksi dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seseorang produsen harus memperhatikan 3 hal, yaitu seperti what, artinya adalah apa saja barang yang akan diproduksi, how, artinya adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut, for whom, artinya adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Apakah tujuan produksi? Tujuan dari kegiatan produksi yakni dapat dijelaskan sebagai berikut: menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, mengganti barang yang rusak, dan mencapai kemakmuran. Jenis-jenis kegiatan produksi. Kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan hasil produksi, bidang produksi, dan penggunaan faktor produksi. Jenis-jenis produksi berdasarkan hasil produksi. 1. Produksi barang, yaitu produksi barang bertujuan untuk menghasilkan barang yang siap untuk memenuhi kebutuhan, misalnya gula, pakaian, tas, meja, almari, dan lain sebagainya. Produksi jasa adalah suatu produksi yang kegiatannya menghasilkan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya konsultan, guru, tukang cukur rambut, salon, bengkel, dan sebagainya. Jenis-jenis produksi berdasarkan bidang produksi. Ekstraktif. 1. Ekstraktif adalah kegiatan produksi yang kegiatannya mengumpulkan barang yang telah disediakan oleh alam, contohnya pertambangan, perburuan. 2. Agraris adalah produksi yang kegiatannya mengolah tanah, contohnya pertanian, perkebunan, kehutanan. 3. Industri adalah kegiatan produksi yang kegiatannya berusaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, contoh industri mobil, rokok, dan lain sebagainya. Perdagangan adalah kegiatan produksi bertujuan memindahkan hak milik dari produsen ke tangan konsumen dengan cara memperjualbelikan, seperti toko, swalayan, importir, dan eksportir. Kemudian jasa adalah produksi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, misalnya rumah sakit, potong rambut, rumah makan, transportasi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis produksi berdasarkan faktor produksi, yaitu 1. Produksi langsung, kegiatan produksi yang lebih banyak menggunakan faktor produksi asli, yaitu alam dan tenaga kerja, misalnya pertanian, perikanan, dan perkebunan. 2. Produksi tidak langsung, yaitu kegiatan produksi yang lebih banyak menggunakan faktor produksi turunan, yaitu modal dan kewirausahaan, misalnya produksi motor, mobil, pesawat, sepeda, dan lain sebagainya. Jenis produksi berdasarkan sektor produksi. 1. Produksi sektor primer. Kegiatan ini menghasilkan bahan dasar dan bahan baku yang terdiri dari bidang produksi ekstraktif dan agraris. Sektor produksi ini akan menciptakan kegunaan dasar barang. 2. Produksi sektor sekunder, yaitu kegiatan produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi sektor ini terdiri dari bidang industri dan kerajinan, yaitu dengan menciptakan kegunaan bentuk. 3. Produksi sektor tersier, kegiatan produksi yang mendukung kegiatan bidang lain dengan cara menyalurkan hasil produksi atau menghubungkan dengan pihak lain. Produksi sektor ini terdiri dari produksi bidang perdagangan dan jasa yang menciptakan kegunaan waktu, tempat, pemilikan, dan pelayanan. Macam-macam kegiatan produksi. A. Berdasarkan tujuannya. Kegiatan produksi dibagi 3, yaitu 1. Produksi ekonomi adalah kegiatan produksi yang bertujuan menghasilkan barang sekaligus untuk memperoleh keuntungan. 2. Produksi non-ekonomis adalah kegiatan produksi yang menghasilkan barang tetapi tujuan utamanya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat umum. 3. Produksi teknis adalah kegiatan produksi yang bertujuan meningkatkan nilai guna barang. Kemudian, macam kegiatan produksi yang berikutnya adalah B. Manfaatnya. Berdasarkan manfaat, kegiatan produksi dibagi 2, yaitu produksi langsung adalah kegiatan produksi yang hasilnya dapat langsung dinikmati atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Produksi tak langsung adalah kegiatan produksi yang hasilnya tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi memerlukan proses atau waktu untuk dapat dinikmati. Pengertian manajemen menurut ahli. 1. Sofyan Asauri mengatakan bahwa pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengordinasikan penggunaan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alat, dana, bahan, serta secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. 2. Handoko mengatakan bahwa pengertian manajemen produksi dan operasional adalah berbagai usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya, termasuk di dalamnya faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya, di dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk dan jasa. 4. Irfan Fahmi mengatakan pengertian manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi, perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Kelima, Heiser dan Rader mengatakan pengertian manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Demikian bab seksi pertama pembahasan materi ini. Kalau ada pertanyaan, silakan.